Kita masih melanjutkan pembahasan dari kitab Roma, yaitu dibenarkan oleh iman. Apa artinya? Gitu ya. Jangan sampai kita salah, seolah-olah dibenarkan oleh iman berarti mengabaikan perbuatan baik. Ya, sembrono pola pikir seperti itu, ngawur. Ya. Kita sudah belajar ya di beberapa khotbah sebelumnya tentang dibenarkan oleh iman. Itu artinya tidak dalam konteks hukum. Dibenarkan oleh iman berarti percaya kepada relasi antara Allah dan manusia, bukan kontrak hukum. Ya, bukan hukum, tetapi hubungan pribadi dengan Allahnya. Itu iman. Ya. Anda bisa dengarkan di khotbah-khotbah sebelumnya. Nah, khotbah malam hari ini saya mau lanjutkan sifatnya. Ya, sifat dari dibenarkan oleh iman itu kenapa? Bagaimana? Karena berbeda dengan dibenarkan oleh hukum. Dibenarkan oleh hukum itu kontrak. Taat berkat, tidak taat kutuk. Ada paksaan, ada intimidasi, ada iming-iming. Sedangkan dibenarkan oleh iman itu enggak. Tanpa hukum, tanpa iming-iming, tanpa intimidasi, bisa percaya. Itu. Ya, nanti akan kita perjelas. Kita baca Roma 4 ayat 11 sampai 17. Roma 4 ayat 11 sampai 17. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai materai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka. Dan juga menjadi bapa orang-orang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat, tetapi juga mengikuti jejak iman Abraham, bapak leluhur kita, pada masa ia belum disunat. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya, bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batalah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham. Bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham, sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Baik, apa yang dijelaskan Paulus Bapak itu tidak sembarangan. Apa yang dijelaskan oleh Paulus itu berdasarkan perjanjian lama yang dipercaya oleh orang Yahudi sebagai kitab suci. Ya. Saat itu belum ada perjanjian baru. Jadi tulisan-tulisan Paulus saat itu belum dikanon. Itu masih penjelasan-penjelasan atas pemahaman Paulus atas perjanjian lama, atas Septuaginta. Gitu ya. Bukan dalam arti sudah menjadi sebuah kitab suci perjanjian baru, belum. Kitab suci perjanjian baru itu dikanon nanti abad 4, gitu ya. Nah, surat Roma dan surat-surat yang lain itu masih merupakan ajaran, penjelasan dari teologi para rasul atas yang dipahami dari perjanjian lama. Oke, Bapak Ibu, kisah Abraham ini adalah dasar orang percaya. Bukan orang berhukum. Atau dengan kata lain, Abraham adalah
gambaran kita orang asing yang beroleh percaya kepada Allah. Bukan orang Yahudi loh, karena Abraham bukan orang Yahudi. Abraham itu orang Ur, orang Mesopotamia, bukan orang Yahudi. Ya, Abraham itu nenek moyangnya orang Yahudi. Abraham, Ishak, Yakub, Yehuda, baru disebut Yahudi. Ya. Jadi Abraham itu bukan orang Yahudi, Abraham itu orang asing seperti kita. Disitulah Paulus menekankan bahwa orang asing pun mendapatkan keselamatan yang sama. Jangan merasa Yahudi saja. Orang Yahudi punya hukum, orang asing tidak punya. Lalu dibenarkan oleh apa? Paulus katakan, oleh iman seperti Abraham. Itu maksudnya. Kitab suci menyatakan, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ya. Ini berarti dasar Abraham dinyatakan benar oleh Allah adalah percaya, bukan hukum. Ya. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu, memperhitungkan percayanya sebagai kebenaran. Ini berarti dasar Abraham dinyatakan benar oleh Allah karena percaya, bukan karena hukum. Hukum belum ada. Ya. Kejadian 15 ayat 6, kita baca yuk. 15 ayat 6. Kejadian 15 ayat 6, lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Nah, Tuhan menyatakan Abraham benar, itu di Kejadian 15 ayat 6. Dibenarkan atas apa? Tindakan Abraham percaya untuk keluar Ur. Kejadian 12. Ya. Ini belum ada hukum Bapak Ibu. Bahkan sunat saja belum. Sunat nanti di pasal 17. Jadi Abraham percaya kepada Allah sebelum Allah memberikan hukum. Bahkan sebelum Allah berjanji apapun. Abraham percaya kepada Allah hanya karena Allah ngomong, keluar Ur. Iya. Ya Allah, gitu. Ya Elohim. Ya, sekali lagi sekali lagi Abraham belum mengenal Yahweh. Ya. Di kitab Musa dikatakan Abraham mengenal Allah yang maha tinggi namanya Elohim masih. Elohim menyatakan, keluar Ur, tak jadikan kamu bangsa yang besar. Nurut. Enggak ada perjanjian. Enggak ada kesepakatan maksudnya. Ini loh yang disebut iman. Tanpa hukum, tanpa perjanjian, kamu manut. Ah, ini loh. Halo? Bisa dipahami ya? Ini perlu saya jelaskan. Kenapa? Karena panggilan orang percaya perjanjian baru, itu panggilan untuk percaya seperti Abraham percaya. Tanpa hukum, tanpa perjanjian apapun. Ini zaman Abraham. Ini zaman Musa. Ya, ini zaman Yesus atau Paulus. Ini PB gitu aja. Abraham dipanggil keluar itu di Kejadian 12. Betul ya? Saya nggak usah tulis ayat-ayatnya. Lalu Abraham disunat. Ini Abraham sunat. Kejadian 17. Abraham dibenarkan oleh Allah pada saat di Kejadian 15. Dibenarkan ini Kejadian 15. Bapak Ibu, sunat ini adalah simbol perjanjian.
Musa diberi hukum, ya ini hukum, Musa ini hukum. Hukum ini berlaku sampai dengan perjanjian baru. Bapak Ibu, Abraham percaya kepada Allah sebelum ada perjanjian, bahkan sebelum ada hukum. Karena Abraham percaya Allah tanpa perjanjian, tanpa hukum, makanya dia dibenarkan. Ini loh yang disebut iman. Jadi kalau kayak orang Kristen melakukan persembahan perpuluhan, masih ikut sabat, masih begini begitu sesuai Taurat, itu hukum Bapak Ibu. Kitab orang Kristen, kitab suci orang Kristen itu perjanjian baru, bukan perjanjian lama. Ya, bukan nggak boleh belajar, kita harus belajar perjanjian lama, tapi kita harus paham ini. Prototipe iman orang percaya adalah iman Abraham. Amin Bapak Ibu. Bukan iman orang perjanjian lama yang taat hukum, itu tidak bisa disebut iman karena kontrak. Jikalau kamu melakukan ini, maka aku akan menjadi Allahmu. Jika tidak, kamu tak gepuk. Abraham belum ada itu. Abraham tidak takut. Lihat, Abraham taat bukan karena takut dihukum. Abraham takut bukan karena upah. Tapi dia mau percaya. Ini loh, dibenarkan. Abraham keluar Ur, dia keluar. Dia dibenarkan oleh Allah. Karena Abraham taat, maka Abraham dinyatakan benar oleh Allah. Ya, kamu nurut, oke, ayo buat perjanjian yuk. Selama kamu taat padaku, wah begitu. Ayo perjanjian yuk, sunat. Allah mengikat perjanjian dengan Abraham dengan simbol sunat. Jadi beriman dulu, ya, beriman dulu, Abraham taat dulu, dibenarkan dulu, baru Allah menyatakan janjinya. Halo, harus dipahami, karena nanti kita masuk, pengertian ini masuk ke zaman PB. Betul. Loh, zaman hukum Pak, di skip. Ini bukan untuk kita, zaman hukum. Hukum ini bukan untuk kita, ini untuk orang Israel, untuk orang Yahudi, bukan buat kita. Bukan buat kita. Prinsip-prinsip moralnya bisa kita kenakan, tetapi tradisinya 613, bukan. Ya. Sebelum bersunat, Abraham telah dianggap benar. Ini berarti tanpa perjanjian ataupun hukum. Seorang bisa dianggap benar selama mau percaya dan taat kepada Allah. Berarti apa? Ini berarti berdasarkan hubungan kepercayaan. Abraham taat kepada Allah. Bukan karena perjanjian, bukan karena hukum, tetapi karena hubungan. Ya, karena hubungan, relationship. Ada hubungan. Elohim nanti dengan umat perjanjian baru itu juga karena hubungan, bukan kontrak. Kita dirangkul oleh Elohim, oleh Allah, menjadi anak. Bukan dikontrak, bukan karyawan kontrak, jadi anak. Ada hubungan. Ya. Hukum Taurat Bapak Ibu dibentuk untuk memaksa bawahan taat. Ya, hukum Taurat dibentuk untuk memaksa bawahan taat. Sifat hukum adalah memaksa. Ingat, ya, perjanjian hukum bangsa Het, bangsa-bangsa Timur Tengah kuno, bangsa yang mengalahkan bangsa yang dikalahkan, ada perjanjian. Kalau kamu bayar upeti, kamu tak lindungi. Kalau kamu memberontak dengan cara tidak bayar upeti, kamu tak hukum. Itu perjanjian, itu kontrak, hukum itu. Ya. Jadi ada sifat memaksa.
Makanya dalam hukum Taurat dikatakan, kamu kalau nurut tak berkati, kalau kamu tidak nurut tak kutuk, tak hukum. Itu sifatnya hukum. Hukum sifatnya ini apa? Hukum sifatnya memaksa. Hukum sifatnya memaksa. Orang perjanjian baru Bapak Ibu, tidak dipaksa, tapi diberi kesempatan. Seperti Abraham, tanpa hukum, nurut. Umat perjanjian baru, tanpa hukum, mau nurut enggak? Enggak dipaksa, kalau Israel dipaksa. Orang Israel enggak nurut, digebuk. Bolak-balik Israel digebuk. Digebuk pakai tangannya Nebukadnezar, pakai tangannya Jenderal Titus, digebuk. Orang perjanjian baru, orang Kristen dari dulu sekarang, Anda lihat ada yang digebuk? Enggak ada. Ada yang diserakkan kayak Israel gitu? Ada yang dibantai kayak Holocaust gitu? Enggak ada. Karena sifatnya sukarela. Ya, hukum Taurat dibentuk untuk memaksa bawahan taat. Sifat hukum adalah memaksa. Tetapi kasih karunia Allah adalah kemurahan untuk ikut dalam kerajaan Allah tanpa paksaan. Itu sebabnya orang yang bertindak atau berbuat kebaikan di luar konteks hukum disebut orang bebas. Kamu orang merdeka. Kamu tidak di bawah kontrak hukum, enggak. Kamu bebas. Tapi harapannya Tuhan dengan kebebasanmu, kau mau tunduk seperti Abraham kepada Allah. Itu maksudnya. Abraham boleh enggak nurut? Boleh, karena Elohim ini sebetulnya bukan Allah Abraham. Sebetulnya tradisi Abraham, Allahnya itu dewa-dewa Babel, dewa-dewa Mesopotamia, Marduk. Bukan Elohim. Halo, itu caranya berpikir seperti itu. Abraham tidak harus nurut sama Elohim. Karena dia orang Ur, dan orang Ur percaya dewanya orang Ur itu Marduk. Tapi Abraham mau nurut sama Elohim. Pak, kan Allah itu Esa, Pak. Iya, Allah Esa kita pahami sekarang. Dulu kan enggak. Betul ya? Dulu Timur Tengah kuno itu kan politis. Dari pengenalan akan Elohim inilah akhirnya berangsur-angsur jadi monoteis. Gitu loh. Jadi enggak langsung tiba-tiba monoteis. Ya. Dan ini jangan dianggap remeh loh Bapak Ibu. Kita sekarang Allah itu Esa, yakin-yakinnya enggak mikir. Tapi Abraham, ini Tuhan yang mana lagi? Nyuruh aku keluar, ini Tuhan beneran apa Tuhan bohongan, betul enggak? Pasti ada perasaan seperti itu. Tapi dia mau percaya, dia mau nurut. Ini loh hebatnya. Abraham orang bebas. Dia memilih percaya kepada Elohim. Ya. Bapak Ibu, orang bebas adalah orang yang bebas menentukan nasibnya. Bebas. Abraham mau menentukan nasibnya, terserah dia. Dia mau tetap di Ur atau mau dia nurut Allah keluar dari Ur, monggo. Enggak ada paksaan. Tuhan juga enggak, Allah ya, Elohim juga enggak pernah ngomong, kalau kamu enggak keluar Ur, tak gebuk lo kamu. Enggak ada. Itu loh orang percaya. Ya, kita baca Galatia 5 ayat 13. Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Bapak Ibu, tolong munculkan tetap ayat ini ya. Kamu dipanggil untuk merdeka. Saudara-saudara, saudara-saudara yang mana? Saudara-saudara di Galatia. Kamu dipanggil untuk merdeka. Kamu dipanggil untuk tidak terikat hukum Taurat. Kamu manusia merdeka.
Beda sama Israel yang terbelenggu sama hukum. Gitu ya. Tapi kamu janganlah mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan hidup dalam dosa. Meskipun kamu tidak punya hukum, jangan gunakan kesempatan hidupmu sembrono. Meskipun kamu tanpa hukum, kamu sekarang mengenal Kristus. Hiduplah dalam terang. Layanilah seorang akan yang lain. Kamu memang tidak harus jadi Yahudi, terikat hukum. Kamu orang merdeka. Apalagi kamu percaya Yesus. Nurut toh sama Yesus, gitu loh maksudnya. Percaya Yesus karena kamu mau, karena kamu rela, karena memang kamu mencintai dia, bukan karena terikat hukum. Kamu bukan budak, kamu nggak dibelenggu hukum apapun. Itu loh. Jadi ini harus masuk ke konteks zaman dulu Bapak Ibu, nggak langsung gampang sekarang. Tidak bisa langsung mudah dikenakan gitu, tidak bisa. Kita harus mengerti konteks zaman itu. Orang Yunani zaman itu merasa bebas karena tidak punya hukum kesucian moral kan. Jadi dia mau tidur sama istri orang, mau sama tantenya, mau sama ponaannya, bebas mereka. Mau tidur laki sama laki, laki sama cewek, tidak ada masalah. Nah, tapi Paulus mengatakan, meskipun kamu orang merdeka, yang tidak dibelenggu hukum, yang tidak punya hukum, kamu kan sudah kenal Kristus. Arahkan hidupmu sama seperti Kristus hidup. Enggak harus masuk, tidak harus masuk Yahudi, tidak usah proselit, enggak perlu sunat. Tapi hiduplah seperti Yesus hidup. Itu loh. Ini loh pengajarannya Paulus. Tanpa Paulus Bapak Ibu, jangan-jangan kita ini jadi Yahudi semua bisa-bisa. Tapi Paulus ngomong, tidak perlu seperti itu. Tidak perlu seperti itu. Kenapa? Karena memang sejak semula Allah tidak menghendaki semua orang jadi Yahudi. Betul tidak? Allah menghendaki semua orang ya percaya pada Allah tanpa harus jadi Yahudi. Buktinya apa? Abraham. Itu bukan orang Yahudi bisa percaya Allah, bisa dibenarkan. Ini loh prototipe iman orang perjanjian baru, bukan Musa. Bagi orang non-Yahudi yang tidak diberi Taurat Musa, maka mereka bebas untuk memilih mau taat apa tidak. Tidak ada paksaan. Mau menerima kasih karunia atau tidak. Tidak ada paksaan. Tetapi yang pasti, Rasul Paulus sudah menyatakan di ayat-ayat pasal sebelumnya, orang yang mencari kebenaran, orang yang mencari kemuliaan mendapat hidup kekal. Orang yang tidak mencari kemuliaan, orang yang tidak berbuat baik dibinasakan. Itu sudah dijelaskan. Jadi Bapak Ibu, orang masuk neraka atau orang masuk surga itu bukan karena percaya Yesus. Bukan. Orang masuk neraka itu karena berbuat jahat. Agama tidak menyelamatkan. Orang masuk neraka karena berbuat jahat. Lalu apa gunanya Yesus Pak? Loh kita mau percaya Yesus, kita percaya Yesus agar tahu bagaimana berbuat baik. Supaya kita terhindar dari neraka. Supaya kita terhindar dari penghukuman. Ikut Yesus itu supaya kita tahu bagaimana berbuat baik dengan logis. Berdasarkan kehendak Allah. Berdasarkan perasaan Allah. Bukan karena hukum. Beda loh. Beda. Kebenaran berdasarkan iman adalah kemurahan. Kasih karunia diberikan agar manusia tanpa paksaan, tanpa belenggu. Sehingga siapapun yang mau percaya, mau taat seperti Abraham akan memperoleh pembenaran. Kebenaran karena iman Bapak Ibu, ini kasih karunia. Beda sama hukum. Kita taat hukum Bapak Ibu, salah, potong tangan. Orang Yahudi Bapak Ibu yang terikat hukum, begitu berzina, mati dirajam. Tidak nunggu lama, tidak nunggu akhir zaman, tidak nunggu mati, dimatikan yang iya. Tetapi orang percaya Allah tanpa hukum itu kasih karunia. Itu kasih karunia. Kenapa? Karena
Dia yang percaya, dididik, didewasakan, ya, dengan kerelaan. Kalau kamu rela dididik menjadi orang benar, kamu memperoleh hidup kekal. Kalau dididik tidak mau, akhirnya, endingnya, ya kamu dibinasakan karena kamu tidak berguna. Karena Allah mengendaki setiap orang segambar dan serupa Allah. Loh, kamu nggak mau dididik kok. Ngapain kamu hidup kalau nggak mau dididik? Ngapain kamu hidup kalau kamu nggak mau dibentuk? Kamu produk gagal, dibinasakan. Tetapi kalau orang Yahudi, Bapak Ibu, yang terikat kontrak hukum ini, saat itu salah, saat itu dihukum loh. Kita tidak merasakan ketatnya hukum Taurat. Karena hukum Taurat saat ini tidak berlaku. Kalau Anda ke Israel, tidak ada hukum Taurat. Itu yang dipakai Israel, undang-undang Israel modern. Kalau hukum Taurat zaman dulu, Bapak Ibu, ketemu berzina, mati saat itu. Tidak ada kesempatan bertobat. Mati saat itu. Ketahuan mencuri, potong tangan saat itu. Tapi kalau kita mau percaya, mau dididik, sampai kita mati tanpa ada hukuman karena kesalahan kita, itu loh kasih karunia. Selama kita mau bertobat. Jatuh, bangun lagi. Salah, bertobat, minta ampun, perbaiki. Yang dilihat Tuhan tuh endingnya, kamu menjadi seperti yang Allah inginkan atau tidak. Loh, kalau Yahudi enggak. Begitu salah, potong tangan. Begitu berzina, rajam. Masih tidak bisa menghayati kasih karunia? Halo? Kenapa seperti itu? Karena bangsa Israel ini bangsa tegar tengkuk. Kalau tidak dibeginikan nggak tobat. Kita enggak. Kita enggak. Kita orang-orang yang mau dididik. Kita orang-orang yang mau dibentuk. Yang penting mau loh. Tapi kalau pada endingnya akhirnya orang ini tidak mau, ya sudah binasa. Bapak Ibu, hukum diperlukan bagi bangsa yang tegar tengkuk, tetapi bagi mereka yang mencari kebenaran dan dengan sukarela, maka hukum tidak diperlukan. Orang Israel itu tegar tengkuk, makanya diadakan hukum. Allah kan maha tahu. Ini kalau bangsa ini enggak tak kasih hukum, ini sembrono, ini bangsa ngawur. Ada hukum saja dia bolak-balik memberontak. Itu orang Israel. Tapi herannya orang Kristen sekarang membangga-banggakan Israel. Bangsa tegar tengkuk kok dibanggakan. Herannya begitu. Ya. Hukum adalah penuntun sebelum orang mengerti. Ya. Hukum adalah penuntun, Taurat adalah penuntun. Sebelum orang mengerti bagaimana berbuat baik dan benar. Namun setelah mengerti, Yesus hadir memberi teladan apa yang benar dan apa yang baik. Maka seseorang tidak perlu penuntun. Orang itu bisa memahami dan taat akan kehendak Tuhan melihat Yesus. Kita baca yuk Galatia 3, 23 sampai 25. Galatia 3 ayat 23 sampai 25. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Semakin jelas ayat-ayat ini. Iman adalah sikap percaya yang disertai tindakan tanpa adanya hukum. Tidak ada hukum yang memaksa. Tapi aku mau percaya, aku mau taat, itulah iman. Tanpa ada iming-iming berkat maupun ancaman kutuk, nggak perlu. Nggak perlu itu. Itulah iman. Jadi kalau ke gereja, mau persembahan hanya karena ditakut-takuti belalang pelahat, Anda masih belum beriman. Anda masih dalam
kutuk. Anda memberi persembahan karena takut dihukum, karena takut rugi, karena takut belalang pelahap. Itu Anda berarti masih dalam kutuk, masih dalam hukum, masih dalam belenggu. Halo. Iman itu tanpa hukuman, tanpa ancaman, tanpa iming-iming, iman itu mau taat. Amin. Galatia 4 ayat 5 sampai 7. Galatia 4 ayat 5 sampai 7. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya itu ke dalam hati kita, yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Bapak Ibu, Yesus hadir Bapak Ibu, sebetulnya untuk menghentikan masa berlaku hukum. Ya, tetapi orang Yahudi tidak mau, orang Yahudi tetap mau dalam hukum, ya monggo. Tetapi orang-orang asing yang tidak terikat hukum dengan percaya Yesus menjadi anak Allah. Karena yang seharusnya menjadi anak Allah tidak mau jadi anak Allah, tetap mau sebagai budak. Orang di bawah hukum Taurat itu budak karena melakukan segala perbuatannya karena dipaksa. Hukum budak itu kan begitu. Budak itu kan, ya cirinya budak itu diperintah, dipecut, betul ya, baru melaku. Tapi anak kan tidak perlu, anak kan melihat orang tuanya, aku mengasihi orang tuaku perlu apa, membutuhkan apa. Aku lakukan dengan rela karena aku mengasihi dia, itu anak. Beda sama budak, budak itu kalau nggak dipecut nggak jalan. Kalau nggak ada ancaman, nggak jalan hukum itu. Gitu loh. Bisa paham ya? Kenapa khotbah ini harus disampaikan? Ya karena Allah ingin melihat orang-orang percaya ini semakin dewasa. Jangan malah ikut-ikutan orang Israel yang taatnya karena dipecut, karena diancam. Kita ini orang percaya, ayo melakukan segala perintah Allah dengan kerelaan, dengan cinta. Amin. Dibenarkan karena iman itu. Sifat hukum adalah memaksa, betul enggak? Kamu enggak pakai helm, denda, gitu. Mencuri, penjara. Sifat hukum adalah memaksa, intimidatif. Ini bagi orang-orang yang rendah kesadarannya. Tetapi bagi orang yang suka, sifat hukum adalah memaksa atau intimidatif. Ini bagi orang-orang yang rendah kesadarannya. Atau bagi orang yang suka berbuat jahat. Kalau sukanya berbuat jahat, kesadarannya untuk berbuat baik rendah, kesadarannya primitif, dikuasai limbiknya. Hukum itu, untuk orang-orang barbar itu loh. 1 Timotius 1 ayat 9. 1 Timotius 1 ayat 9, ya ini dengan keinsafan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar, melainkan bagi orang durhaka dan orang lalim, bagi orang fasik dan orang berdosa, bagi orang duniawi yang tidak beragama, bagi pembunuh bapa dan pembunuh ibu, bagi pembunuh pada umumnya. Lihat, apa yang disebut 1 Timotius ini kan segala sesuatu sifat dasar manusia yang seperti binatang. Halo, ada istri orang lebih cantik direbut, dibunuh suaminya. Ada orang punya sapi banyak, dirampok, dibunuh suaminya. Halo, otak limbik. Ya, otak limbik. Itu selalu mencari makan dan menghindari bahaya. Apapun itu, nggak ngurus halal atau haram, benar atau salah, yang penting kepingin sikat.
Jadi hukum Taurat itu baik untuk orang barbar. Tapi orang yang benar, orang yang logikanya sudah jalan, yang pikirannya sehat, tidak perlu hukum. Kalau prefrontal korteknya ini sudah berkembang, dia mikir berguna atau tidak berkelahi. Logis enggak aku rebutan wanita yang sudah punya suami. Ini loh, Bapak Ibu. Sifat hukum adalah memaksa, intimidatif bagi orang-orang yang rendah kesadarannya atau bagi orang yang suka berbuat jahat. Ya. Ada iming-iming berkat bagi yang taat. Kalau orang yang logis, yang sehat pola pikirnya, yang prefrontal korteknya sudah berkembang, tidak perlu iming-iming karena memang seharusnya sudah melakukan yang benar, kan gitu. Gak perlu ada ancaman kutuk, hukuman, gak perlu. Cara-cara ini tidak perlu bagi orang dengan hati seperti Abraham. Yang memang niatnya mau taat, gak perlu. Kalau orang niatnya sudah mau taat pada Allah, gak perlu ditakut-takuti hukum. Gak perlu diiming-iming sama upah 30, 60, 100, gak perlu. Karena memang niatnya sudah mau mengenal Allah. Niatnya sudah mau taat, mau rela. Ini loh orang-orang yang waras, yang sehat pikirannya, yang prefrontal korteknya berkembang. Penting enggak mengembangkan prefrontal kortek? Penting Bapak Ibu. Bagaimana caranya? Belajar, merenung, meditasi. Berpikir mengapa begini, mengapa begitu. Itu perenungan saat teduh. Makan sehat, istirahat yang cukup. Jangan stres, olahraga. Loh, gak ada yang mistis kalau mau jadi benar itu gak ada yang mistis. Karena gini loh, karena kita ini selalu ya orang beragama ini selalu mencurigai ilmu pengetahuan. Dianggap ilmu pengetahuan selalu bertentangan dengan agama. Makanya gak nyambung-nyambung, padahal ini nyambung banget. Malah kalau kita mistis itu enggak jadi apa-apa, jadi dukun yang iyo. Ngawur, pola pikirnya, Bapak Ibu, saya ini 40 tahun dalam hidup kemistisan. Sebelum mengerti kebenaran. Tumpang tangan, bolak-balik ada pendeta tumpang tangan, enggak berubah tuh. Ya, sama Pak. Ya memang pasti semua sama. Enggak ada yang didoain langsung berubah, enggak ada. Orang yang bisa mikir itu yang berubah. Ditumpang tangan berubah, enggak ada. Saya bolak-balik, pendeta manapun datang tumpang tangan saya tidak berubah. Tetap aja cabul, tetap aja tukang berkelahi, tetap aja emosian, tetap. Saya berubah ini kena SK yang lama tuh loh, yang logis tuh loh. Gitu saya berubah. Iya ya enggak perlu begini ya. Kenapa aku harus begini? Nah, pemikiran yang sehat. Gitu. Oke, kembali. Kita orang-orang tak bersunat atau non-Yahudi, tidak di bawah hukum, ya, tidak di bawah hukum Taurat, tidak perlu dipaksa. Ya. Taurat itu tidak pernah diberikan pada kita, tetapi kepada Israel. Kemurahannya, kasih karunia, bisa kita terima jika kita mau taat seperti Abraham. Tidak perlu prosalit, tidak perlu potong itu. Tidak perlu sunat. Ya tidak perlu sunat. Kalau kamu mau taat, kalau kita mau hidup seperti Yesus, itu nyambung. Langsung nyambung. Relationship itu nyambung karena Yesus anak Allah. Begitu kita mau taat seperti Yesus taat, kita terkoneksi dalam persekutuan dengan anaknya, kita menjadi adik-adiknya, nyambung. Di situ kita dibenarkan. Tanpa perlu dihukum, tanpa perlu hukuman, tanpa perlu ditakut-takuti belalang pelahap. Halo Bapak Ibu.
Yesus memberi arahan, ajaran bagaimana hidup di hadapan Allah tanpa konteks Torah yang legalitas. Lupa Yesus menggenapi Taurat, betul. Yesus menggenapi Taurat dalam arti menjelaskan kepada kita bagaimana hidup sesuai dengan kehendak Allah. Bukan legalisme seperti orang Farisi, makanya antara Yesus dan orang Farisi ribut terus. Karena yang satu ya, menerjemahkan perintah Allah itu secara batin, secara pengertian, dan orang Farisi, ya, tapi orang Farisi berusaha melegalisme, bukan secara batin, tetapi secara hukum, secara tertulis, secara harafiah. Kuduskan hari Sabat, berarti kamu nggak boleh ngapa-ngapain, apapun nggak boleh, istilahnya begitu. Kalau Yesus boleh, tapi batinmu yang menguduskan. Kamu boleh hari Sabat ke ladang gandum mempetik gandum karena memang hari itu kamu juga harus makan. Tetapi kuduskan Sabat. Kamu melakukan ini karena memang kebutuhanmu, bukan untuk bekerja seperti biasanya kepada bos-bos tanah itu. Itu intinya. Beda cara memahaminya, gitu loh. Bagi non-Yahudi yang percaya bisa dibenarkan jika hidup seperti teladan Yesus. Inilah kasih karunia. Kasih karunia itu mendidik Bapak Ibu. Titus 2 ayat 11-12. Titus 2 ayat 11 dan 12. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Ayat ini tetap dulu. Bapak Ibu, Titus ini, surat Titus ini suratnya Paulus juga. Betul ya? Jadi jangan mendefinisikan kasih karunia sak karepe dhewe. Jangan mendefinisikan kasih karunia seperti apa kamus modern, jangan. Kasih karunia yang Paulus maksud, Allah mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan, meninggalkan keinginan dunia, hidup bijaksana, adil. Halo? Itu kasih karunia. Kasih karunia itu bukan terhindar dari malapetaka dan pasti masuk surga. Itu bukan kasih karunia, itu kata kamus. Bukan kata Paulus. Kata Paulus kasih karunia itu Ia mendidik kita. Itu kasih karunia. Kasih karunia itu didikan Allah melalui anaknya supaya kita meninggalkan hal-hal yang jahat. Itu loh kasih karunia. Jangan kasih definisi sak suka sendiri. Anak-anak STT terutama, kasih karunia adalah terhindar dari neraka, masuk surga. Itu definisi sopo. Itu kamus, bukan kata Paulus. Alkitab harus penjelasan Alkitab. Alkitab itu tulisan 2000 tahun yang lalu, gak bisa langsung dipakai kamus, gak bisa. Elohim itu Allah. Tidak bisa, Elohim itu para Allah. Loh, gitu. Kita harus tahu konteks zaman itu, jangan ditarik langsung zaman sekarang. Kita bisa menjadi serupa Allah tanpa dibelenggu hukum, tanpa paksaan, dididik dengan sukarela, gitu ya. Kita bisa menjadi serupa Allah tanpa intimidasi hukuman. Inilah kemurahan. Kemurahan. Jangan nyolong ya. Kalau nyolong tak potong tangannya. Sama, jangan nyolong ya. Jangan nyolong ya. Papa sudah nebus kamu loh. Jangan nyolong ya. Jangan nyolong ya, kamu nanti tak masukkan ke penjara. Jangan nyolong ya, Papa sudah nebus kamu loh. Kamu sudah jadi anak bangsawan sekarang. Ayo bersikap yang hormat. Jangan nyolong ya, nanti kamu tak masukin penjara. Nanti di penjara kamu digebukin sipir. Enak yang mana? Enak yang mana?
Halo? Enak yang kasih karunia atau enak yang hukum? Enak kasih karunia. Tapi jangan gunakan kasih karunia itu, kemerdekaan itu sesuka sendiri. Ngerti yo. Ngerti yo Allah itu mengasihi kita. Punyalah kepekaan nurani bahwa dia berniat baik mendidik kita. Amin. Itu. Bahkan cara inilah yang menyelamatkan. Bahkan cara inilah yang menyelamatkan. Orang dididik, jangan nyolong ya nanti kamu masuk penjara. Jangan nyolong ya nanti kamu digebukin sama orang kampung. Dia enggak nyolong bukan karena tahu dia enggak boleh nyolong, karena dia merugikan orang. Dia enggak nyolong karena takut digebukin. Bukan karena kesadaran. Betul enggak? Tetapi kalau orang kamu jangan nyolong ya, kamu jangan mencuri. Papa mengasihi kamu. Kamu harus jadi anak yang terpelajar, anak yang anggun, anak bangsawan. Kamu harus mengasihi Allah. Kalau kamu mengasihi Allah, kamu jangan nyolong, jangan ngisin-ngisini. Kira-kira yang berubah menjadi lebih baik yang mana? Tidak nyolong dengan kesadaran karena memang dia sudah ditebus sebagai umat Allah, sebagai bangsawan. Atau orang yang tidak nyolong karena takut di penjara, karena takut digebukin orang kampung. Yang mana yang lebih dewasa? Yang pertama, yang dididik, yang ditebus. Bukan karena takut-takuti. Ya. Cara inilah yang menyelamatkan. Bukan sekedar melakukan tuduh gitu ya. Tetapi rela menjadi seperti anak Allah. Aku rela menjadi seperti Kristus. Aku mau susah-susah jadi seperti Kristus moralnya. Karena aku sudah ditebus. To be. Amin. Itulah iman. Iman itu tidak perlu dipaksa. Imani. Itu bukan iman karena memaksa. Iman itu ya rela saja. Aku mau percaya. Aku mau jadi orang baik. Bahkan seandainya pun surga tidak ada, aku mau jadi orang baik. Itu loh orang dewasa. Contoh, perempuan yang kedapatan berzina. Yesus hanya berkata, jangan berbuat dosa lagi. Tapi kalau kata Musa, rajam saat itu loh. Betul? Yesus tidak menghukum. Karena Yesus tahu, seseorang yang berubah dengan kesadarannya, itulah yang berkualitas. Berubah karena dipaksa belum tentu berkualitas, karena sewaktu-waktu yang memaksa tidak ada, dia bisa melakukan dosa lagi. Tapi orang yang berubah, mau taat, mau jadi benar, karena kesadaran itu berkualitas. Ada polisi, tidak ada polisi, dia nggak akan melanggar hukum. Amin. Mereka yang mau taat seperti Abraham tidak perlu dipersulit dengan tradisi Yahudi. Abraham sendiri bukan Yahudi. Mereka membuka hati ya, dengan sukarela berbuat baik dan benar. Dengan sadar mau berubah, itu cukup bagi Allah untuk membenarkan. Seseorang yang dipaksa berubah, tapi dibanding dengan seseorang yang mau dengan rela berubah, dengan sukacita berubah, itu dasarnya Allah membenarkan. Ini bisa kuanggap benar karena dia rela mau taat. Yang punya hukum belum tentu dianggap benar. Kenapa? Dipaksa kok. Ini orang benar. Padahal dia nggak melakukan segala dosa karena takut dihukum. Karena iming-iming berkat 30, 60, 100. Dia hanya melakukan kewajiban atau takut dihukum. Just to do. Tapi kalau orang dengan kesadaran, aku mau taat Bapak. Aku rela hati menjadi orang seperti Kristus. Aku rela.
Kenapa? Karena aku mengasihimu dan aku mau kembali padamu. Rancanganmu segambar dan serupa, itu tujuanku, aku rela. Loh, yang mana yang benar? Yang mana yang bisa dianggap benar? Mengerti ini aja kita pasti berpikir, kalau waras ya pasti yang dengan rela. Betul enggak? Bapak Ibu, Allah mengendaki hubungan umat perjanjian baru, ya Allah mengendaki hubungan dengan umat perjanjian baru itu saling percaya seperti Abraham. Lebih dari hubungan kewajiban dan tanggung jawab beragama yang kaku. Enggak. Sebab dari semula Allah tidak pernah menciptakan agama. Allah menciptakan keluarga. Adam itu disebut anak Allah karena Adam dianggap anaknya, keluarganya. Hubungan kita dengan Bapak itu keluarga. Dia bapakku, aku anaknya. Yesus kakak sulungku. Itu konsep yang sebenarnya, bukan agama. Kalau agama pasti ada syariahnya, pasti ada hukumnya. Dan umat orang beragama pasti melakukannya karena upah, pahala, atau karena takut dihukum. Tidak pernah menyelamatkan, karena dia nggak pernah menjadi, dia hanya melakukan. Tetapi orang yang mengasihi bapaknya, orang yang mau ikut teladan kakaknya, itulah keluarga. Amin. Itu yang selamat. Allah tidak pernah menciptakan agama. Apa agama Adam? Jangan dijawab. Tidak pernah ada namanya agamanya Adam. Halo. Dari semula hubungan Bapak dan kita adalah keluarga, bukan agama. Allah tidak mendirikan agama, tetapi memulihkan hubungan Bapak dan anak. Bapak sedang berusaha memulihkan hubungan Bapak dan anak. Bapak sedang berusaha memulihkan anak-anaknya menjadi sekarakter dengan dirinya. Amin. Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ya. Di situ kata supaya menjadi anak Allah itu tekna. Artinya keturunan. Namanya keturunan itu ada hubungan genetis, ada hubungan biologis istilahnya. Yang namanya keturunan gitu. Kalau huios, terus satunya lagi itu apa itu? Notos gitu ya, itu masih bisa karena adopsi. Tidak ada kesan keturunan, bisa diadopsi. Huios adopsi bisa. Kamu tak ambil anak jadi pangeranku, bisa, tergantung yang ngangkat kan. Tetapi teknon enggak, teknon itu keturunan, memiliki DNA bapaknya. Itu loh yang sedang diusahakan oleh Allah, yang dikerjakan oleh Yesus. Bagaimana caranya? Firman harus masuk terus. Firman harus ada dalam DNA kita. Darah Yesus Bapak Ibu adalah simbol perjanjian bagi mereka yang mau percaya tanpa konteks hukum. Allah berjanji dengan dasar darah anaknya memberikan kemurahan bagi mereka yang mau bersekutu dalam ketaatan. Seperti Abraham taat sebelum dibenarkan. Demikian kita yang mau taat kepada Tuhan akan dibenarkan. Dan Allah akan mengokohkan itu dengan perjanjian. Kalau kita mau taat, kemurahan itu buat kita, dan Allah berjanji, keselamatan ada pada kita. Perjanjian darah itu perjanjian kita mau masuk dalam persekutuan yang sama dengan Kristus. Disitulah Allah berjanji, kalau kamu masuk dalam persekutuan anakku, kamu selamat.
Tapi kita harus melangkah dulu kan. Seperti Abraham, percaya dulu, taat dulu, baru dibenarkan. Darah itu meterai. Darah itu meterai. Tetapi sebelum kita terima meterai, taat dulu. Taat dulu. Dianggap benar dulu. Baru dimeterai. Bukan meterai dulu baru bersekutu, baru taat. Tidak seperti itu. Karena Allah lah yang tinggi, yang maha tinggi. Kita yang di bawah, kita kudu manut. Kamu taat, kamu percaya, kamu tak angkat benar, kamu tak meterai. Amin. Itu. Ini penting Bapak Ibu. Supaya kita tidak diombang-ambingkan pengajaran yang murahan itu. Percaya saja selamat, percaya saja pasti masuk surga. Tidak bisa. Taat. Dianggap benar dulu. Tuhan Allah akan melihat, kamu layak enggak dianggap benar? Kamu berjuang enggak? Baru meterai. Jadi Bapak Ibu, kalau Anda tidak mendekat pada Allah, kalau Anda tidak hidup seperti hidup Yesus, kalau Anda berjuang seperti yang dihidupi Yesus, Anda perjamuan kudus itu percuma loh. Bukan perjamuan kudus itu membuat kita jadi benar, tapi kita benar dulu, mau bersekutu dengan Kristus dulu, baru tanda darah itu jadi meterai kita. Halo? Pasti banyak tidak suka dengan khotbah seperti ini. Tapi ini kenyataannya. Coba dipahami secara kronologis, pasti seperti ini. Enggak pernah namanya Abraham dibenarkan dulu baru disuruh keluar. Disuruh keluar dulu, berjalan keluar Ur dulu, pasal 15 baru dibenarkan. Setelah dibenarkan, baru ada perjanjian sunat. Baru ada meterai. Amin.